dynamic performance levels exceeding competition. Target's acceleration is greater than expected, unable to maintain pursuit. System failing. Fast trying to maximise their durability in these extreme conditions. For race-winning performance on the road, I use Fastron Gold. Selamat datang di Sosok Merah Putih. Program ini TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz yang akan menjadi host pada acara hari ini. Nah, kali ini saya akan membawakan tema Nusantara Go Global. Kami akan mengulas strategi perusahaan BUMN yang berhasil masuk ke pasar luar negeri. Salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia yang telah sukses di pasar luar negeri adalah Pertamina Lubricants. Lantas, sudah sejauh mana Pertamina Lubricants melangkah di pasar global dan apa saja strategi yang perusahaan melakukan? Saya sudah terhubung dengan sosok yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan kita lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan lebih dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat siang, Bapak M. Taufik Setiawan, VP Sales Overseas PT Pertamina Lubricants. Halo, Pak. Selamat siang, Mas Hafiz. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, dengan hari PPKM saat ini, operasional bisnis terganggu apa enggak nih, Pak? Ya, memang di satu sisi kita menyesuaikan ya dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun untuk kebetulan Pertamina ini kan masuk sebagai bisnis yang boleh tetap menjalankan aktivitas ya, khususnya di sisi produksi. Jadi untuk produksi kami tetap jalan, namun kegiatan office kita menyesuaikan dengan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Taufik, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertama, Pak. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai eksistensi Pertamina Lubricants di pasar luar negeri, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri, khususnya industri pelumas yang dimainkan oleh PT Pertamina Lubricants di Indonesia sendiri, Pak. Ya, jadi Pertamina Lubricants ini merupakan bagian dari Pertamina Persero gitu ya. Kalau kita lihat sebelum tahun 2000, maka Pertamina Lubricants atau Lubricants Business ini merupakan bagian dari unit bisnis yang ada di PT Pertamina Persero. Kemudian sekitar tahun 2000 monopoli dihapuskan. Nah, sejak itu kita mulai atau Indonesia mulai disemarakkan oleh brand-brand luar gitu ya, baik brand luar maupun brand lokal gitu ya. Nah, sejak saat itu kita juga ditantang untuk bisa berkompetisi di pasar. Kemudian kita selain di-challenge bersaing, kita juga di-challenge untuk terus berkembang gitu kan. Jadi sejak monopoli memang artinya kita menguasai hampir 100% pasar ya. Tentunya ada kesetimbangan setelah monopoli itu dibuka. Nah, ini kalau dalam dunia sepak bola itu kan pertahanan terbaik itu adalah menyerang gitu ya. Sehingga bagaimana strategi kita mempertahankan dominasi pasar di domestik adalah aktif untuk mempertahankan pasar sekaligus mengembangkan pasar ke luar negeri. Nah, itu mungkin gambaran singkat gitu ya. Kemudian di tahun 2013 karena kita ini dipandang sebagai salah satu unit bisnis yang paling mampu untuk tumbuh dan berkembang, maka manajemen dari Pertamina waktu itu memutuskan Pertamina Lubricants ini menjadi subsidiary. Jadi kita independen dalam pengelolaan bisnis lubricants sampai dengan saat ini gitu. Oke, selanjutnya berarti ditantang untuk masuk ke pasar luar negeri ya, Pak? Sebenarnya pasar luar negeri itu kita sudah mulai kembangkan sejak tahun 2007. Pertama kali kita ekspansi di di luar negeri gitu ya. Artinya kurang lebih 7-8 tahun setelah monopoli itu dibuka. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita nggak bisa hanya diam di pasar yang sebelumnya kita dominasi. Kita juga di-challenge untuk mengembangkan pasar gitu kan. Artinya tadi kalau jargon sepak bola itu pertahanan terbaik itu adalah menyerang, maka kalau berbicara dalam
area lapangan bola gitu ya, kita tentunya nggak bisa hanya bermain di satu sisi area lapangan gitu kan. Lapangannya ini kan sangat luas gitu ya, pasarnya sangat luas sehingga ya kita berusaha untuk bermain di semua lini, mengisi tidak hanya pojokan, kanan luar atau lapangan tengah gitu ya. Kita mencoba melakukan ekspor itu tujuannya itu untuk mengisi apa namanya opportunity yang ada di pasar overseas. Demikian. Pak, ini saya pegang data mungkin agak lawas, Pak. Ini menurut berbagai sumber yang saya dapat, tahun 2018 Pertamina Lubricants itu sudah merambah ke 17 negara. Mungkin Bapak bisa memberikan update, Pak. Ya, sebenarnya kita pernah dari perjalanan 2007 sampai dengan 2021 ya, kalau saya boleh menyampaikan, kita pernah bahkan mencapai kurang lebih 20 negara gitu ya. Namun dengan berjalannya waktu kita menyadari bahwa pengembangan market overseas ini memang harus fokus gitu. Jadi kita tidak menghapuskan negara-negara, sebenarnya hanya sekarang kita itu fokus ke negara-negara yang memang kita bisa manage dengan growth yang konsisten gitu ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang lain? Karena memang dalam pola ekspansi kita di luar negeri ini kan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pola transaksional gitu ya. Artinya ada buyer yang biasa beli dari kita secara spot, kemudian meningkat ke distributorship gitu ya. Kemudian setelah kita bisa menggrab market dengan sustain gitu ya, kita mulai men-set up representatif atau perwakilan di negara tersebut. Itu adalah stepping bagaimana kita mendevelop market Pertamina Lubricants di luar negeri. Oh, berarti tidak langsung mengadakan FDI atau foreign direct investment di sana, Pak, di satu negara, Pak. Foreign direct investment itu sebenarnya adalah the next step gitu ya. Next step setelah adanya representative office, karena bagaimanapun juga Pertamina Lubricants sebagai bagian dari Pertamina, which is itu adalah BUMN ya, perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh negara. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku gitu kan, sehingga proses untuk menuju FDI, kemudian investasi, partnership atau joint venture itu juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di BUMN. Demikian. Jadi so far sih kita untuk investment FDI itu sudah ada di Thailand. Kita udah punya subsidiary ya, Pertamina Lubricants Thailand. Kemudian representative office kita sudah set up kurang lebih selama 3 tahun ini di Australia gitu. Oke. Dari sejak tahun 2007 itu negara pertama tujuan ekspornya kemana, Pak? 2007 pertama itu kita ke Pakistan. Kita kerjasama dengan SK Lubricants, menggandeng SK untuk join market development di Pakistan dan Australia, menyusul Australia. Jadi dua negara itu termasuk pionir bisnis overseas ya untuk Pertamina Lubricants ya. Jadi ya itu dua negara itu yang mengawali bisnis Pertamina di luar negeri gitu. Ini bisa dibilang pasar Thailand dan Australia, Pak, yang mungkin menjadi pasar overseas terbesar bagi Pertamina Lubricants. Sebenarnya kalau kita berbicara secara skop yang lebih luas ya, opportunity terbesar itu tetap di Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu kan kurang lebih 40% lah pasar dunia itu ada di Asia Pasifik gitu ya. Kemudian kalau dari sisi negara memang Thailand dan Indochina ini tidak bisa dilepaskan ya. Kalau kita berbicara Indonesia, memang Indonesia ini negara kepulauan yang berdiri sendiri gitu ya. Tapi ketika kita berbicara daratan Asia seperti misalnya Thailand, maka dalam konteks pengembangan pasar kita itu melihatnya sebagai sebuah kesatuan negara-negara di Thailand dan sekitarnya. Di situ ada Myanmar, kemudian ada Kambodia, kemudian ada Laos, kemudian ada Vietnam gitu ya. Nah, itu memang konsep pengembangan pasarnya kita jadikan satu sehingga menjadi suatu pengembangan pasar Indochina gitu ya. Kita pengembangan pasarnya melalui anak perusahaan Pertamina Lubricants Thailand yang basisnya di Bangkok. Kemudian Australia itu juga memang sebutannya representatif of Australia, tapi sebenarnya pengembangan pasarnya itu sampai dengan New Zealand, kemudian negara-negara Pasifik, bahkan PNG gitu ya. Kita mulai mengakses market PNG, kemudian pasar Pasifik, Australia sendiri dan New Zealand.
Oke, Marketeers, sebelum kita berbicara lebih lanjut bersama Pak Taufik mengenai pasar overseas PT Pertamina Lubricants, kita akhiri dulu sesi pertama ini. So, stay tune terus di Semarak Nusantara, Nusantara Go Internasional. Marketeers masih di program Semarak Nusantara bersama saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz dan Bapak Taufik Setiawan, VP Sales Overseas PT Pertamina Lubricants di program Nusantara Go Global. Tadi kita di sesi pertama sudah banyak membahas nih Pak Taufik, bercerita bagaimana PT Pertamina Lubricants menggarap pasar overseas mereka, pasar ekspor, khususnya di pasar yang menjadi pionir itu adalah pasar Australia dan Pakistan, lalu merambah ke Thailand yang cukup besar atau cukup majority saat ini. Pak Taufik, mungkin bisa diceritakan lagi Pak, tadi pasar prospektif saat ini masih di wilayah Asia Pasifik ya Pak ya. Dari pembeda Thailand dengan Australia misalkan Pak, apakah Bapak melihat karakter konsumen yang berbeda Pak dari kedua negara ini Pak, atau dua wilayah ini Pak? Ya, mostly ini mungkin dari awal ya, challenge kita ketika mengembangkan pasar di overseas ini pertama market landscape ya. Kalau bahasanya Marketplace itu kan punya framework ya, yang dari mulai kalau Pak Hermawan itu mulai dari beliau yang gunakan 4C ya, 4C kemudian ke TOAS gitu ya. Nah, kita juga menggunakan framework yang sama, jadi bagaimana kita melakukan mapping market landscape-nya gitu. Nah, berbicara sekian banyak negara, itu kita berbicara sekian banyak juga market landscape. Nah, kalau ditanya background-nya apa? Background-nya karena lubricants ini sebagai pengikut dari industri otomotif, kemudian industrial ya, industrial mesin gitu ya. Jadi kita biasanya mengikuti hal tersebut. Seperti misalnya kalau kita berbicara market Indochina gitu ya. Vietnam dengan 100.000 kendaraan bermotor. Kemudian sama juga dengan Thailand. Thailand dengan 100 juta ya, Vietnam itu sama seperti Indonesia populasi kendaraan bermotornya. Kemudian Thailand juga kurang lebih sekitar 50 juta kendaraan gitu ya. Nah, itu mempengaruhi bagaimana strategi kita masuk ke pasar tersebut. Kemudian Australia sebagai negara yang Australia itu dikenal sebagai most diverse car park. Artinya brand kendaraannya paling variatif, kemudian jenis kendaraannya juga banyak. Nah, itu pasar Australia. Nah, itu dari sisi market utama, which is market otomotif gitu ya. Kemudian industrial, Australia itu dikenal sebagai pionirnya mining di dunia gitu ya, sehingga industri mining di sana juga cukup besar. Kemudian kalau kita lihat Thailand lebih banyak manufacture karena di sana menjadi hub otomotif hub di Asia gitu ya. Mostly perusahaan-perusahaan otomotif Jepang di sana mempunyai fasilitas production gitu ya. Kemudian Vietnam kita kenal sebagai negara yang growth-nya paling tinggi di Asia Tenggara saat ini gitu ya. Mereka sangat agresif dalam melakukan pengembangan negaranya. Nah, ini juga mempengaruhi kalau kita berbicara dalam konteks lubrikan, mempengaruhi potensi pasar lubricants yang akan kita masukin. Nah, ini yang kita mapping, kita akan masuk ke segmen pasar yang mana sih? Yang pertama itu yang mana yang kita masukin gitu ya. Nah, mostly kita di semua negara ekspor kita fokus pertama itu selalu di otomotif karena memang otomotif ini lebih simple gitu ya dalam approach dalam kita melakukan penetrasi pasar gitu ya. Hanya memang berbeda kalau kita berbicara negara Asia, kemudian Asia pun beberapa pasar itu berbeda ya kalau kita berbicara Asia Tenggara, kemudian Asia Timur dan Asia Tengah gitu ya. Dibandingkan dengan negara Pasifik seperti Australia itu sangat berbeda sekali. Sebagai contoh, kalau di Thailand kita bisa melihat bengkel atau workshop itu sama seperti Indonesia gitu ya. Vietnam juga sama, bengkel-bengkel kecil. Mereka lebih banyak dilakukan dianggap sebagai industri kecil. Ada yang dilakukan oleh orang-orang yang ibaratnya entrepreneur gitu ya. Kemudian kemampuan keterampilannya itu otodidak gitu ya. Nah, kalau di Australia kita menjumpai hal yang berbeda karena workshop-workshop itu harus memiliki mekanik yang certified. Kemudian mereka lebih banyak
workshop independen itu tidak melakukan bisnis retail. Bisnis retail itu artinya menjual pelumas kemasan kecil ya. Kalau kita lihat di bengkel-bengkel di Indonesia itu kan bengkel kemudian punya toko, ada rak display gitu ya. Nah, kalau di Australia mereka workshop is workshop, yaitu tempat servis gitu. Mereka menyediakan pelumas iya, tapi tidak banyak pilihan. Mereka mostly hanya menggunakan 1 atau 2 brand maksimal gitu ya. Jadi bukan sebagai sebuah window display kepada customer. Customer ketika datang ke workshop harus mengikuti apa yang menjadi rekomendasi workshop tersebut. Nah, toko retail beda sendiri. Toko retail kalau di Indonesia ada shop and drive gitu. Nah, itu di Australia juga ada. Itu di situ konsumen bisa memilih pelumas apa yang mereka gunakan, namun mereka harus mengganti sendiri pelumas kendaraannya atau datang ke workshop yang mereka mau untuk menggantikan pelumas kendaraan yang dengan pelumas yang dibawa sendiri oleh si konsumen gitu. Nah, ini market behavior yang berbeda gitu ya. Kalau di negara Asia mostly bengkel itu ada window display, kemudian konsumen bisa memilih walaupun mereka masih sering tanya ke mekanik apa yang sebaiknya dipakai gitu ya. Ada ruang diskusi gitu ya. Nah, ini salah satu market behavior yang berbeda di samping background market tadi, ada kendaraan kalau di Asia mostly mungkin kendaraan Jepang yang dominan, di Australia share antara kendaraan Jepang, kendaraan Amerika, kendaraan basis Eropa itu tidak banyak perbedaan gitu ya, karena variasinya yang sangat tinggi gitu kan. Nah, itu nantinya berimbas kepada jenis pelumas yang digunakan. Ya mungkin itu gambarannya, kita kalau mendiskusikan ini bisa panjang ya. Nanti mungkin waktu yang berbeda gitu ya untuk lebih detail seperti apa sih market landscape ataupun market behavior gitu ya. Tapi kalau Pak Taufik pribadi lebih senang masuk ke pasaran yang mana nih Pak? Ada positif negatifnya. Jadi market Asia itu mudah untuk dimasuki karena kita punya experience yang sangat kuat di Indonesia ya. Indonesia itu marketnya sangat menarik gitu ya, sangat besar karena didrive oleh jumlah penduduk yang sangat besar. Kita punya pengalaman di Indonesia. Di Indonesia itu marketnya besar, experience kita dealing dengan Toyota, dengan Honda, dengan mostly semua OEM itu kita punya. Itu yang menjadi modal kuat gitu ya. Dealing dengan negara-negara di Australia atau negara maju ini menjadikan challenge bagi kita. Kenapa? Karena dengan varian kendaraan yang banyak, kita juga di-challenge untuk melengkapi produk lain kita. Di samping juga teknologi gitu ya. Teknologi kendaraan-kendaraan Eropa, kendaraan-kendaraan Amerika, mereka at least leading di material. Jadi requirement mereka seperti pelumas sintetik, kemudian pelumas yang ramah lingkungan gitu ya. Itu kita di-challenge untuk meet dengan spesifikasi itu gitu. Jadi pelumas-pelumas yang dibutuhkan di pasar Australia ini juga banyak yang menuntut kita untuk menyesuaikan spesifikasi. Pertama sintetik, yang kedua memiliki atau teknologi yang comply dengan lingkungan gitu ya. Seperti misalnya teknologi kendaraan yang sudah menggunakan exhaust gas recirculation, kemudian fuel economy, kemudian ada after treatment device. Nah, ini yang men-challenge kita untuk maju gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih suka, menurut saya sih harus balance ya. Dua-duanya challenging. Kita punya opportunity di sini untuk membangun pasar, kita memiliki opportunity yang lain di negara maju seperti Australia untuk mengupgrade capacity dan kemampuan kita dalam berbisnis lubricants. Berarti per tahun ini Pak mungkin sudah berapa negara Pak tadi? 20? Ya, kalau secara resmi ya, resmi artinya kita punya distributor itu ada di 14 negara. 14 negara. 14 negara. Namun tadi yang ditanya sama Mas Hafiz, kalau tahun 2018 data saya itu ada sekitar berapa tadi? 18 negara gitu ya. 17 Pak ya. 17 negara. Nah, kita ada spot-spot yang buyer yang spot, namun mereka juga konsisten, hanya belum sebagai distributor. Itu bisa mencapai 20 negara gitu ya. Gitu. Misalkan pemain besar di industri ini banyak yang hadir dengan brand sendiri ataupun menjadi white label Pak. Kalau Pertamina Lubricants di pasar overseas seperti apa?
kita karena kapasitas kita yang besar, memang kita bermain mostly di finish product gitu ya dengan brand kita Fastron. Untuk white label kita juga melakukan tidak dominan, itu hanya menjadi vehicle kita untuk bisa melakukan pengenalan pasar, kemudian juga mempelajari karakteristik pasar seperti apa. Karena dengan bisnis white label ini ibaratnya bisnis short term ya, karena kita memproduksi lubricants untuk orang lain gitu ya. Namun dengan produksi white label itu kita juga sekaligus mempelajari spesifikasi pelumas yang dibutuhkan di negara ini seperti ini. Kemudian dengan negara tersebut yang jumlah penduduknya sekian, jumlah kendaraan sekian, dia itu konsumsinya sekian ribu liter misalnya. Nah, itu menjadi benchmark kita. Itu yang menjadi concern kita. Kemudian juga selain itu di beberapa negara white label ini memang menjadi semacam quick win strategy gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks corporate performance gitu ya, sebenarnya bisnis ini kan tidak melihat dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek kita bisa melihat white label ini juga merupakan sebuah return bisnis yang bisa kita kelola gitu ya. Hanya saja memang vision dalam jangka panjang itu juga harus kita perhatikan. Kita visionnya mau mengembangkan produk atau sebagai white label gitu ya. Nah, selama ini karena memang kita memiliki kapasitas yang besar sehingga bisnis ini kita juga kelola khususnya untuk overseas ya. Kalau untuk di domestik saya pikir kita tidak melakukan white label tersebut. Kita melakukan white label itu hanya untuk beberapa OEM, tapi itu sebagai pelumas resmi gitu ya, bukan untuk bukan untuk brand kompetitor gitu. Jadi artinya dengan untuk membidik bisnis long term bisnis itu Pertamina Lubricants lebih memilih untuk membawa brand Fastron tadi Pak ya. Pasti karena kalau kita berbicara volume bisnis revenue generator itu memang apapun bisa kita lakukan, white label ataupun brand itu juga. Tapi profit generator itu adalah brand ya. Brand itu nilainya sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita benchmark ke produk-produk yang lain gitu ya, produk-produk yang memang brandnya itu sudah well established gitu ya. Bahkan orang itu tidak akan memikirkan harga lagi. Mereka begitu melihat orang yang sudah fanatik terhadap suatu brand, itu mereka kan akan berupaya untuk mendapatkan produk itu dengan harga berapapun gitu ya. Saya pikir saya nggak perlu menyebut brandnya ya, pasti pemirsa dan Mas Hafid juga udah tahu gitu ya. Tapi itulah kekuatan sebuah brand gitu ya. Jadi bagaimanapun juga brand ini harus dikelola dan memang ini juga Pertamina Lubricants sendiri juga dengan brand saat ini brand unggulan Fastron untuk passenger car motor oil, kemudian Enduro untuk kendaraan bermotor. Nah, ini ya memang akan kita kembangkan, kita besarkan brandnya baik di pasar domestik maupun di pasar overseas. Brand Fastron dan brand Enduro di pasar overseas positioning atau dikenalnya sebagai brand yang seperti apa sih Pak? Berbeda ya untuk pasar domestik Indonesia dan pasar overseas gitu ya. Jadi kalau di pasar Indonesia sebenarnya kita itu karena perjalanan kita memang sudah sangat panjang dan Pertamina ini merupakan brand yang sudah sangat dikenal gitu ya. Sehingga brand Fastron maupun Enduro ini juga kita kan masuknya ke mid high ya. Hanya saja kalau kita berbicara dalam konteks kendaraan bermotor di Indonesia itu kita rasanya sulit untuk men-slicing market berdasarkan mid high. Kenapa? Karena fanatisme pemilik kendaraan ini ternyata tidak dipengaruhi oleh pendapatan yang punya kendaraan gitu. Namun ketika mereka sudah fanatik, mereka itu eager untuk spending budget untuk membeli pelumas yang premium atau yang kualitasnya bagus gitu ya. Nah, itu market Indonesia gitu ya, finding kita. Jadi orang Indonesia ini menarik kalau untuk dikaji. Jadi tidak kadang-kadang pendapatan ini tidak berbanding lurus dengan spendingnya gitu ya. Namun ketika mereka sudah fanatik atau memang mereka hobinya kendaraan gitu, mereka selalu berusaha untuk mencari yang terbaik gitu ya.
Nah, kalau sebenarnya yang menarik dipelajari adalah untuk pasar overseas karena kita itu posisinya sebagai challenger ya, sebagai newcomer di pasar. Bagaimana kita memposisikan produk kita di market gitu ya. Untuk negara-negara berkembang ya, negara-negara berkembang, kita memposisikan Fastron ini sebagai produk yang high tier memang. Seperti misalnya di Thailand, kita kerjasama dengan bengkel-bengkel Mercedes-Benz gitu ya. Kemudian Enduro juga kita kerjasama dengan salah satu dealer kendaraan Jepang gitu ya. Honda main dealer Honda di Thailand. Kemudian di Australia kita itu kerjasama dengan authorized European car spare part yang terbesar di Australia gitu ya untuk masuk ke pasar passenger car gitu kan. Karena memang kalau kita berbicara teknologi gitu ya, kendaraan-kendaraan Eropa itu lebih leading ya karena mereka banyak sports car itu kan banyak dimiliki oleh teknologi Eropa gitu ya. Sedangkan untuk mass production memang dipimpin oleh Jepang, oleh Asia ya, mostly Jepang dan Korea gitu ya. Nah, ini positioning kita untuk negara maju, kita tidak berbicara mengenai pasar high tier, namun USP yang kita bawa itu adalah bahwa kita itu adalah main technical partnernya Lamborghini gitu, which is teknologi itu kita miliki gitu ya. Nah, ini yang kita campaign gitu. Karena apa? Karena ketika negara-negara yang sudah berkembang seperti Australia melihat Indonesia, tentunya mereka melihat Indonesia ini sebagai negara berkembang masuk ke negara maju gitu ya. Jadi kita harus bisa mempunyai sesuatu apa istilahnya ya, unique selling preposition yang wow gitu kan. Apa nih yang different gitu ya? Apa yang different yang bisa kita campaign ke pasar yaitu adalah bahwa kita ini ya main technical partnernya Lamborghini. Nah, itu contohnya gitu ya. Kemudian sama juga dengan Jepang. Jepang itu juga sama. Kita sama tipikalnya dengan Australia sehingga di Jepang itu kita masuk ke jaringan market yang segmented ya. Seperti kita masuk ke jaringan retailnya Navco, salah satu retail otomotif terbesar di Jepang. Kemudian kita supply juga ke beberapa dealer Mitsubishi yang ada di Jepang. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita mempositioningkan brand kita. Kita harus melihat tadi yang saya sampaikan pertama, ini market landscape sama market behavior-nya gimana, jangan sampai salah bahasanya gitu ya. Karena orang Australia melihat Indonesia berbeda dengan orang Thailand atau orang Vietnam melihat Indonesia gitu ya. Itu juga berpengaruh gitu. Dengan kata lain, untuk pasar overseas ini kita lebih mencoba atau mendekatkan asosiasi merek kita tuh soal kualitas ya Pak ya, dengan tadi menempel brand-brand Eropa, menjadi technical partner Lamborghini untuk membangun trust lebih dulu Pak ya. Iya, jadi yang saya lihat ya kualitas itu tuntutan dari konsumen, kualitas itu harus gitu ya. Bahkan kalau saya cenderung melihat sekarang kualitas itu sesuatu yang tidak akan dipertanyakan oleh konsumen. Konsumen berasumsi bahwa semua produk itu berkualitas. Hanya kamu certified atau enggak, kamu diakui atau enggak sih oleh industri otomotif misalnya gitu ya. Nah, dengan kita memiliki pengakuan dari Lamborghini sebagai main technical partner, kemudian kita diakui oleh Toyota sebagai teknologi partner juga karena kita support mereka untuk pengembangan lubricants-nya gitu ya. Itu mendudukkan kita bahwa kita ini sebagai pabrikan pelumas yang well recognition gitu yang memang diakui oleh pabrikan-pabrikan kendaraan gitu loh. Itu yang itu yang jadi kualitas itu harus, tapi ibaratnya gini, kebutuhan pokok itu kan ya pokok gitu ya. Sekarang sudah tidak diperbincangkan karena assuming semuanya memang sudah terpenuhi gitu. Tapi certified atau enggak, nah itu yang menjadi question gitu kan. Nah, ini kita harus bisa present. Seperti misalnya kenapa kita bisa menggandeng bengkel Mercedes-Benz di Thailand? Karena kita memiliki approval dari Mercedes-Benz untuk produk Fastron Gold 5W30, 5W40 gitu ya. Nah, ini yang kita komunikasikan ke market gitu. Apakah artinya pasar overseas yang dimainkan oleh Pertamina Lubricants ini lebih teredukasi ya Pak konsumennya Pak ya?
beberapa berbeda negara tentunya berbeda situasi gitu ya. Mostly negara-negara di Asia Pasifik ini konsumen otomotif itu saya lihat mostly emosional ya. Mereka dipengaruhi oleh perspektif mereka terhadap brand. Mau tidak mau harus kita akui itu. Sama juga dengan Indonesia gitu ya. Challenge di Indonesia ini adalah asumsi bahwa multinational brand lebih bagus daripada brand lokal. Itu masih ada. Di overseas juga sama. Kalau kita bisa bilang dengan usaha kita mengembangkan pasar overseas dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, itu kita masih tertinggal dibandingkan major player ya, multinational oil company dalam mengembangkan bisnis mereka di pasar luar negeri gitu ya. Nah, itu yang mendorong brand awareness kita, brand exposure kita itu lebih rendah dibandingkan mereka. Nah, ini yang harus kita kelola, bagaimana kita tap in dengan market, bagaimana dengan apa namanya, kalau bahasa dari sisi analisa TOS-nya yaitu menjadi weakness, bagaimana kita mengelola weakness ini bisa menjadi opportunity kan gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mengkomunikasikan, nah itu tadi memang tidak bisa massal gitu ya, tidak bisa massal, kita tidak bisa berharap masyarakat langsung paham sehingga kita memasuki area yang bisa mempengaruhi konsumen. Seperti misalnya, kenapa kita masuknya ke workshop khusus Mercedes-Benz. Itu untuk membangun image bahwa, oh ya dia sebagai salah satu bengkel yang apa namanya dikenal melakukan servis kendaraan-kendaraan Eropa sudah menggunakan Fastron gitu ya. Artinya trust itu akan dibangun di situ. Kemudian Pertamina menjadi partner dari authorized European Car Spare Part di Australia. Oh ya, berarti memang Fastron ini sudah fit dengan teknologi kendaraan Eropa. Nah, hal-hal itu yang kita build untuk bisa membangun trust customer kepada produk-produk kita. Ini akan menjadi ancang-ancang sebelum kita masuk ke pasar yang lebih masif nggak sih, Pak? Kalau kita berbicara pasar ya tadi ya, pasar yang lebih masif ini sebenarnya maksudnya mungkin bagaimana? Apakah pasarnya lebih besar atau bagaimana? Iya, kalau di Indonesia kan biasanya pasar mungkin yang tadi high tier itu kan masih lebih kecil dibandingkan mungkin yang di mid atau yang di bawah dengan Ya, pasar. Iya, Pak. ya, Jadi pasar yang lebih banyak. ya. Kalau di apa namanya? Kalau di Asia gitu ya, di Asia itu mostly memang pasarnya masih semi sintetik ya. Kalau kita bisa bilang apakah mineral sudah tidak ada di pasar Asia? Mineral masih ada, bahkan mungkin masih mendominasi, tapi shiftingnya akan lebih cepat sebenarnya bergeser ke semi sintetik saat ini. Ditambah itu tadi market behavior-nya itu sekarang orang itu terhadap kendaraan mereka fanatik gitu ya. Mereka itu pengennya performance yang terbaik untuk kendaraannya gitu. Apalagi lubricants ini kan sifatnya tidak konsumsi harian ya. Ini konsumsi yang sifatnya periodik. Mungkin orang baru setiap 3 bulan mereka baru servis kendaraan sehingga mereka pengennya itu sesuatu yang terbaik gitu kan. Nah, kalau untuk market yang lebih masif, saya pikir kita saat ini memang prioritizing market untuk masuk ke suatu pasar overseas itu memang melihat berdasarkan opportunity yang ada. Artinya apa? Artinya memang itu pasar-pasar yang terbesar gitu ya, seperti Thailand itu menjadi automotive hub di Asia, Vietnam most growing economic ya di Asia Tenggara, kemudian Australia itu juga negara terbesar di Pasifik gitu ya. Walaupun dari sisi penduduk itu 1/10 Indonesia, tapi opportunity pasar untuk lubricants-nya itu 30% dari Indonesia, not bad gitu ya. Artinya kita juga punya cukup peluang. Di samping itu juga selama ini kita sudah mengekspor gitu ya secara kontinu dari 2007 sampai dengan sekarang. Nah, sebenarnya kalau berbicara persiapan, saya melihat ini adalah proses ya. Along the way kita memang akan mengembangkan pasar gitu ya. Nah, mengembangkan pasar ini tentunya menyesuaikan segmen mana yang akan kita bidik gitu kan. Nah, ini adalah saya melihatnya adalah sebuah proses yang penting kita bisa memaintain growth dari bisnis tersebut. Jadi itu yang paling penting. Nah, pada titik mana kita akan mengescalate sehingga growth ini bisa misalnya eksponensial atau bisa melonjak. Nah, itu nanti mungkin strategi apa yang kita pakai itu
akan berbeda gitu ya, karena bisa jadi tadi yang disampaikan di awal, bisa jadi FDI untuk melakukan inorganic growth, atau mungkin kerjasama dengan strategic partner yang lain, atau memperluas jaringan distribusi gitu ya. Nah, Pak, tentu kan tadi kalau kita bicara opportunity, di balik itu juga ada risiko atau challenge ya Pak ya. Kalau Pak Taufik melihat risiko apa sih Pak, misalnya paling sering dihadapi oleh pemain atau Pertamina Lubricants ketika masuk ke pasar atau membuka pasar di negara baru gitu Pak? Resiko itu kita kelola dengan pola market entry yang kita terapkan. Jadi tadi kalau saya di awal menyampaikan, Pertamina Lubricants ini skema market entry-nya adalah pertama dengan spot, kemudian distributorship, kemudian baru representative office. Sebenarnya ini adalah bentuk sebuah mitigasi risiko yang kita lakukan gitu ya. Kenapa demikian? Karena berbicara mengenai bisnis lubricants ini, kita berarti menggabungkan, ini kan bisnis hilir ya, artinya kita menggabungkan antara produk oil gitu ya, kemudian marketnya ini sebenarnya market retail, artinya di situ ada pengelolaan brand, ada pengelolaan channel gitu ya, kemudian ada aktivitas above the line, ada aktivitas below the line gitu kan, ada mungkin ada B2B bisnis juga gitu ya. Nah, di sini yang memang kita baru sebenarnya akan dengan nyata mengenal pasar itu adalah ketika kita sudah masuk ke pasar. Namun tentunya kajian awal itu tetap dilakukan gitu ya. Kajian awal ini khususnya untuk melakukan mapping market, kemudian prioritizing segmennya mana yang akan kita bidik. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan mitigasi resiko. Karena resiko terbesar tentunya kalau misalnya kita masuk langsung melakukan FDI misalnya. Nah, itu prosesnya akan berbeda gitu ya, tapi proses mitigasinya memang kita lakukan dari awal, dari sisi pertama proses, kemudian juga melakukan kajian market ya, dan apa istilahnya analisa fitness apakah dengan kapabilitas internal yang kita miliki, kita bisa masuk ke pasar tersebut gitu. Proses mitigasi ini cukup memakan waktu lama Pak ya? Sebelum Mostly kalau kita belajar kalau untuk rep office, saya akui karena itu adalah proses lanjutan ya dari distributorship, jadi tidak lama ya, kurang lebih sekitar 6 bulan gitu ya. Kemudian untuk membuka pasar baru distributorship ini rata-rata juga sama. Yang lama itu kita, karena tadi saya sampaikan kita sebagai BUMN, maka kajian yang lama itu biasanya nanti ke proses ke investment ya. Nah, investment ini kan bisa bentuknya akuisisi, atau bisa bentuknya partnership gitu ya. Partnership bisa joint venture atau bisa bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Nah, ini karena prosesnya aja, proses perizinannya sampai dengan ke Kementerian BUMN. Pak Taufik, boleh di-share sedikit nggak Pak? Mungkin ini menjadi pengantar sebelum pertanyaan terakhir Pak, untuk performa Pertamina Lubricants di pasar overseas seperti apa Pak? Bisa dibilang saat ini memang kita masih belum bisa sebesar bisnis Pertamina Lubricants di domestik gitu ya, karena memang fokus kita di 14 negara yang sudah ada distributor, kemudian dikelola dari 14 tersebut 12 dari 14 tersebut 2 sudah ada office di Thailand dan di Australia, namun sekitar 10 negara yang lain dikelola dari Jakarta gitu ya. Nah, ini juga tentunya menjadi tantangan dalam hal bagaimana kita bisa benar-benar melakukan grab di pasar gitu ya. Nah, kalau dari size bisnis saat ini overseas kurang lebih 25-30% dari total bisnis Pertamina Lubricants gitu ya. Which is kita sih berupaya kita untuk bisa at least di 40% ya, 40-50%. Karena apa? Karena kalau kita berbicara dari sisi market landscape ya, Indonesia itu kurang lebih sekarang 1 juta lah ya. 900 sampai 1 juta kiloliter per tahun gitu ya, pasarnya gitu ya. Asia, kalau kita berbicara Cina itu kurang lebih 11 sampai 12 juta, which is itu sudah 12 kali lipatnya Indonesia ya, 11-12 kali lipat. Kemudian Thailand sendiri itu 500.000, kemudian Vietnam itu kurang lebih 300.000. Jadi, kalau kita total
di Asia Pasifik. Asia Pasifik itu kan kurang lebih 39% dari total market dunia gitu ya. Artinya apa? Artinya kita punya peluang besar untuk bisa lebih besar gitu ya artinya. Karena apa? Karena potensi pasar di Asia sendiri ini, dengan kita belum masuk ke Cina ya saat ini ya, kita, sedang melakukan kajian tapi kita belum masuk ke Cina saat ini. Itu kita, terhadap bisnis keseluruhan Pertamina Lubricants kita itu menyumbang sekitar 25-30% gitu. Ya harapannya, bisnis overseas ini bisa, apa ya, bisa secara signifikan berkontribusi terhadap Pertamina pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena, beberapa multinational oil company di negara asalnya mereka juga bukan menjadi market leader, tapi di luar mereka memiliki footprint yang lebih luas dan besar gitu ya. Kalau kita berbicara Shell, apakah dia market leader di Netherlands? Apakah penjualannya besar, tapi mereka menjadi, sekarang yang terbesar di seluruh dunia gitu ya. Nah, demikian juga dengan yang lain gitu kan. Shell itu menjadi kompetitornya Petronas di Malaysia, kemudian terbesar di Australia gitu. Nah ini apa, sebenarnya yang ingin kita, kejar ya, bahwa kita juga harus bisa eksis di negara-negara tersebut. Jadi size bisnis 40-50% ini menjadi target tahun ini atau dalam waktu berapa lama, Pak? Belum, jadi, itu menjadi target jangka panjang kita dalam 5 tahunan ya. Kurang lebih dalam tahun 2025 karena kita sekarang itu sedang kajian untuk pengembangan di beberapa negara baru seperti salah satunya adalah Cina. Karena Cina ini merupakan, pasar terbesar ya di Asia. Cina ini kan nomor 2 di seluruh dunia ya setelah Amerika ya. Jadi, kita juga akan, mengembangkan pasar di Asia Pasifik ini selain kita mengembangkan pasar di negara-negara existing juga ada negara-negara baru yang memang kita, akan develop untuk menambah portofolio bisnis kita di overseas. Akan ada berapa negara lagi, Pak, kalau boleh di-share, Pak? Kita sebenarnya tidak mentargetnya banyak negara atau berapa negara, tapi kita lebih melihat ke opportunity-nya. Jadi, tentunya dari existing country ya, negara-negara yang ada sekarang ini sebenarnya potensinya masih sangat besar gitu ya. Seperti misalnya di Australia dari 350.000 itu kita kan target itu di Australia itu paling enggak kita bisa di angka 4-5% share ya. Artinya kita, pengen menuju ke di atas 10.000 kiloliter gitu kan. Nah, itu dalam kurun waktu 3-4 tahun gitu. Saat ini kan kita menuju ke angka 3.000 gitu ya, menuju ke angka 3.000 kiloliter. Dari target, kalau 4% aja kan sekitar 12.000 ya, 12.000 kiloliter. Artinya di negara-negara existing aja kita ini masih harus mendevelop market. Nah, kita fokus ke pengembangan pasar di negara-negara existing, sedangkan untuk tambahan negara kita itu, prioritizing memang negara-negara yang memang benar-benar, besar gitu ya opportunity-nya. Seperti tadi saya sebutkan Cina. Kenapa Cina? Karena memang mereka itu, 10 juta kiloliter itu menjadi yang terbesar di Asia gitu ya. Kapan, Pak, masuk ke Cina nih, Pak? Semoga tahun ini sudah bisa difinalkan strateginya karena, berbicara mengenai pasar Cina, Cina ini, kita memiliki gap pertama dari bahasa, kemudian culture ya. Kalau culture wajar karena, market behavior itu kita selalu study. Tapi bahasa ini, bahasa Mandarin sebenarnya juga menjadi salah satu bahasa komunikasi internasional saat ini. Namun memang harus kita akui kita masih memiliki keterbatasan di bahasa tersebut gitu ya, sehingga kita perlu menggandeng partner yang memang, kompatibel quote on quote dengan Pertamina Lubricants gitu. Pendekatan-pendekatan yang Pak Taufik tadi sudah sampaikan, pertumbuhan bisnis overseas PT Pertamina Lubricants ini positif ya, Pak, ya? So Untuk far ya tahun positif karena tadi yang saya sampaikan ya, yang terpenting dari bisnis ini kita bisa me-manage growth dari bisnisnya. Kita tidak mungkin mengelola bisnis, yang posisinya menurun gitu ya, grafik itu harus dalam bisnis filosofinya grafik itu harus naik gitu ya, gitu. Walaupun ada pepatah mengatakan lebih baik maju walaupun kamu terseok-seok gitu ya, tapi jangan pernah berhenti kan gitu ya. tahun 2020, Pak, sampai 10%, Pak?
Apanya nih? Growth bisnis growth ya Pak. 2020 Dari lebih lebih ya Pak ya. lebih. Double digit lebih Pak ya. Ya lebih. Dengan kontribusi ke bisnis PT Pertamina Lubrikan secara keseluruhan sekitar 25-30% ya Pak ya. Yes. Oke. Mungkin Pak, ada target terbesar apa atau mimpi apa yang ingin Pak Taufik capai untuk khususnya bagi bisnis Pertamina Lubricants di pasar overseas ini Pak? Ya, jadi tadi yang saya di awal sampaikan ya, bahwa Pertamina Lubricants ini selain sebagai market leader di pasar Indonesia, kita juga harus bisa survive di pasar overseas. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa hanya bermain mengandalkan di pasar Indonesia ya. Kalau saya kadang-kadang suka berdiri di depan sebuah peta dunia gitu ya, dan Indonesia ini besar, tapi kalau di peta dunia menjadi negara yang ada di pojok kanan bawah gitu ya, di dekat Australia. Australia itu mereka menyebutnya down under gitu kan, di bawah gitu. Nah, saya bermimpi kita itu harus bisa dikenal di negara-negara di peta ini gitu ya. Jadi kalau saat ini kita sudah melakukan ekspor bisa sampai ke South Africa, ke Nigeria gitu ya. Nah, saya punya visi bahwa kita harus semakin luas dikenal di negara-negara ekspor kita dan kita bisa eksis di sana gitu. Baik, Pak Taufik, cukup menarik Pak. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin untuk sebagai penutup Pak. Ya, jadi dari pengalaman saya berbisnis Pertamina Lubricants ya dalam pengembangan pasar di overseas, ini sering kita dibantu oleh diaspora yang ada di luar negeri ya. Karena cara paling mudah untuk kita untuk mengetahui pasar itu kita adalah berdiskusi dengan diaspora. Nah, diaspora ini bisa perwakilan dari pemerintah, ada KBRI, ada KJRI, kemudian ada perwakilan Kementerian Perdagangan juga ya, ITPC gitu ya. Nah, sinergi itu harus berjalan gitu ya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina Lubricants, namun semua perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan kondisi pandemik yang saat ini, kita harus paham bahwa kita harus melakukan resetting ulang dalam membaca pasar gitu. Nah, bagaimana cara yang paling cepat atau cara yang aman? Salah satunya menurut saya itu adalah kita melakukan sinergi. Nah, dengan sinergi ini kita harapkan kita itu bisa maju bersama gitu ya. Jadi banyak diaspora, banyak industri-industri Indonesia yang selama ini sudah melakukan ekspor. Nah, kita harus saling dukung, kita harus saling support sehingga kita itu bisa berkontribusi terhadap negara gitu ya, terhadap pengembangan produk-produk Indonesia secara luas di pasar luar negeri gitu. Dan saya sangat apresiasi saat ini dengan perwakilan-perwakilan pemerintah kita ya di luar negeri, KBRI, KJRI, ITPC, bahkan BKPM juga ada, IIPC, mereka sudah sangat agresif gitu ya, mendukung mendukung aktivitas kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan kita di luar negeri gitu ya. Dan ini sangat positif dalam pengembangan bisnis kita ke depan gitu. Baik, Itu Pak aja. Taufik. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak. Marketer semua, itu tadi perbincangan menarik kita bersama dengan Pak Taufik Setiawan, VP Sales Overseas PT Pertamina Lubricants di dalam program Semarak Nusantara Go Internasional. Kalau bisa saya simpulkan sedikit tadi, pasar Indonesia memang menarik, tapi Indonesia menjadi negara yang terletak di pojok kanan bawah. Bisa dengan kata lain, masih banyak negara yang bisa kita eksplorasi, peluang besar tersaji di berbagai negara lainnya. Untuk itu, satu kunci yang saya tangkap tadi adalah sinergi. Selain kita harus mengenal culture dari suatu negara, kita harus meriset dan segala macamnya. Cara itu bisa ditempuh dengan cepat dengan melalui jalur sinergi. Oke, marketer semua, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Taufik. Dan terima kasih Pak Taufik sudah meluangkan waktu dan memberikan insight yang sangat menarik bagi kita semua. Semoga semakin banyak perusahaan Indonesia yang melaju di pasar internasional. Saya Muhammad Perkasa Hafiz dan panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.